lebih daripada 700-800 tahun. Makomnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu ulama mufakat, ada di Najaf, Irak Selatan, pekuburan yang terbesar di dunia. Ini permasalahannya apa? Permasalahannya adalah menyangkut nama baik dan keagungan kebesarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyangkut kemuliaanipun Kanjeng Nabi niku wong sing mulia, tapi di framing dumateng tiyang Yahudi Kanjeng Nabi niku mboten sae. Di framingnya kados ngoten. Framing ngertos apa mboten? Ngertos apa mboten framing? Orang ngerti? Ya wis ora usah dipikirin kali dirongokna teh. Poros dulu. Di framingnya seperti itu. Maka dari itu di sini kewajiban umat Islam itu menjaga kesucian dan kemuliaanipun Kanjeng. Maka dari itu poros dulu. Kalau seumpama ada, yaitu adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang muda-muda tampil ke depan untuk membahas nasabnya klan Ba'alwi sing disebut klan Habaib marang sampean, itu jangan dikatakan, jangan diasumsikan bahwa kiai itu benci ke Habib. Jangan dikatakan bahwa kiai itu adalah hasud maring Habib. Ngasud diopo kenal beora. Gino mboten? Kalau seumpama mau hasud mau benci mungkin dari dulu sudah dilakukan. Gino mboten? Ya masalahnya zaman dahulu itu ulama-ulama NU tidak pernah membahas nasabnya Habib. Kenapa zaman sekarang ada? Ya zaman gemin tuh Habaib orang anak sing petakilan. Saiki ono tampil Habaib sing petakilan yang sudah keluar daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW, bahkan membahayakan pendidikan keagamaan rakyat Indonesia. Ya kok tuh dibahas orang mau tidak mau. Apalagi zaman sekarang itu ada satu klan yang mengaku dirinya cucunya Kanjeng Nabi sudah ratusan tahun. Gimana betul? Dan poros dulur sudah dibahas oleh ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama salaf zaman dahulu termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi, termasuk Al-Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya, termasuk juga Naqabatul Ashraf yang ada di Mesir dan ada di Jordan, termasuk juga Syarif Aunur Rafiq abad ke-13 yang ada di Hijaz. Ketika itu Hijaz, Makkah, Madinah masih kurung dari Wahabi, belum jadi Saudi. Itu dikuasai oleh Syarif Aunur Rafiq. Itu sudah membahas tentang masalah nasabnya Ba'alwi dan dinyatakan nasab Ba'alwi dari Hadramaut Yaman itu batal. Nasabnya banyak dipalsukan, disambung-sambungakan nasab orang bener, ceritanya banyak dipalsukan sehingga disambung-sambungakan barang Kanjeng Nabi, sementara ceritanya semua adalah bohong semua. Maka dari itu Syarif Aunur Rafiq ketika itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid, memakai nama Syarif. Kalau ada ketahuan ditangkap, penjara. Apa sebabnya? Sebab terbukti secara naskah kuno bahwasanya Ba'alwi terbukti bukan cucunya Rasulullah. Jadi masalah klaim penelitian bahwa kaum Ba'alwi itu bukan cucunya Rasulullah, itu bukan urusannya Kiai Imaduddin, itu urusannya ulama-ulama zaman dahulu. Tetapi dari Ba'alwi ngeyel selalu mengaku cucunya Rasulullah. Di Mesir ora laku, ning Mesir ora laku, ning sejene ora laku, ning Indonesia laku nemen. Faham? Karena Indonesia kan saking mencintai Rasulullah ya, jadi orang banyak husnudzon aja katanya. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian, masalahnya apa? Ini masalahnya poros syarek, poros sedulur sedemawon. Ba'alwi itu keturunannya Habib Alwi bin Sapa bin Ubaidillah. Ubaidillah ini diklaim bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir atau An-Nafaq atau Al-Abah. Sayyid Ahmad ini betul-betul cucunya Rasulullah, yaitu adalah dari Sayyid Isa An-Naqib. Para sahabat Rasul terusan dibuatkan Imam Ja'far Shadiq dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Para sedulur teman, Sayyid Ahmad itu betul-betul cucunya Rasulullah. Tiba-tiba di Yaman, di Hadramaut abad ke-10 Hijriah, itu ada seorang ulama namanya Habib Ali As-Sakran mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Itu di Yaman, anak keturunannya banyak. Permasalahannya apa? Permasalahannya di dalam catatan sejarah kitab-kitab zaman Gemien sudah 550 tahun itu sudah menyatakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir tidak pernah datang ke Yaman dan tidak punya keluarga cucu di Yaman.
apalagi di Hadramaut. Para sedulur, sedikit kados ngeten. Seumpami teng buntet niku wonten Aba Fuad Hasyim atau Gustur teng Jombang. Ada orang Wai Bungur namanya siapa? Namanya Bapak Tarjo. Bapak Tarjo mengaku dirinya cucunya atau putrane Gustur. Sing pertama kali dilalari sinten? Tiang Jombang toh? Dina mboten panjenengan nglalari teng Jombang niki wonten tiang Wai Bungur ngakune putrane Gustur leres napa mboten? Lah terus keluargane Gustur mbayeni sinten ngendika bahwa Gustur tidak pernah punya anak yang ada di Lampung di Wai Bungur. Gustur tidak pernah punya anak yang namanya Tarjo. Niki sing dicepeng teng panjenengan Wai Bungur apa Jombang? Nggih mboten? Pasti semua itu. Ono Aba Fuad Hasyim gada putra 11. Anaknya ini. Tiba-tiba ada orang namanya Bejo, Muhammad Bejo, mengaku dirinya putranya Aba Fuad. Sing dilalari teng pundi? Teng Buntet teng Cirebon niki wonten tiang saking metro mengaku dirinya mengan anaknya Aba Fuad. Leres napa mboten? Lah terus keluarga saking Buntet ngendika Aba Fuad tidak pernah punya anak yang namanya Muhammad Bejo. Anaknya Aba Fuad kiye 11 kiye tidak disebutkan Bejo. Lah sing dicepeng metro apa Buntet? Lah terus pripun? Dina mboten? Lah niku pada waktu para Ba'alwi niku mengatakan bahwasanya ini Ubaidillah itu putranya Said Ahmad niki dilalari dumateng Irak sebab Said Ahmad niku saking Irak keluargane wonten teng Irak. Anak putune wonten teng mriko. Lah teng mriko niku ngendika bahwa Said Ahmad iku boten nate teng Yaman tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Makanya para Rasul selama hidupnya pada waktu abad keempat Hijriah, ketiga Hijriah, niku Said Ahmad Al-Muhajir, niku caket kali ulama besar nasabah pencatat nasab cucunya Rasulullah, khususnya dari Said Ahmad, namanya Imam Al-Ubaidili. Imam Al-Ubaidili ini adalah dekat dengan keluarganya Said Ahmad, contohnya Said Muhammad bin Said Ahmad, niki caket kali keluarganya Said Ahmad, caket dekat dengan keluarganya Said Ahmad. Imam Al-Ubaidili niku di dalam kitabnya mengatakan bahwa Said Ahmad punya anak cuma 3. 1 Muhammad, nomor 2 Husain, nomor 3 Ali. Imam Al-Ubaidili tidak pernah menyebutkan Ubaidillah sebagai putranya Said Ahmad. Kalau memang datanya tidak ada, kemudian bagaimana? Jadi panjenengan kepengen dapat diputuskan dari putu Kanjeng Nabi, tunjukkan data sejarahnya mana. Ojo mau ngaku-ngaku. Begitu diklaim panjenengan duduk putu Kanjeng Nabi bisane mau nyewot, bisane demo mencaci maki para ulama, para kiai NU. Ken dasmu tuh ngomong kayak kowe ora bener ki. Medine saking dina mboten. Laras napa mboten? Nanti ki para sedulur sedaya mawon. Jadi bukan masalah benci, datanya mana. Kawit zaman abad ketiga abad ketiga atau abad keempat Said Ahmad meninggal itu tahun 345 itu tidak ada nama anak namanya Ubaidillah. Abad ke-5 nggak ada, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, baru abad ke-10 kira-kira 550 tahun setelah kewafatan Said Ahmad tiba-tiba muncul nama Ubaidillah di Yaman, sedangkan di dalam sejarahnya Said Ahmad itu tidak pernah datang ke Yaman. Jadi para sedulur, iki sing diwaca ning para ulama, para kiai NU, wong jenenge ulama NU ngulik ning bahasa sesuatu, teliti ning bahasa sesuatu, nek durung rampung yang ngulik terus nganti serampung-rampunge. Mila susah dirungkat niku kiai NU. Maca sing diwaca niku dudu mong bukan sekedar 1-2 kitab, tetapi yang dibaca sudah 280 judul kitab. Sudah tidak nyambung. Bahkan terakhir para Rasul ada karangannya Ad-Doktor Salahuddin Al-Bakri, yaitu adalah Tarikhul Hadrami As-Siyasi. Itu menunjukkan boroknya kaum Ba'alwi di dalam memalsukan nasab-nasab yang berkaitan dengan Rasulullah SAW semakin terbuka. Terus orang usah dipikirin kali tirone mawon. Mikirin apa sampean.
mikiri Islam ku kaya nemen wae bungur mikiri Islam. Patungan mulutan ora gelem sampean. Dinapa mboten? Lah ini masalahnya. Para cerek para sedulur satu itu. Nomor selanjutnya para cerek para sedulur sedaya mawon. Kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi. Banul Ahdal dan Banul Qudaimi itu adalah dua suku dari Irak yang menyertai Said Ahmad ketika kemana-mana bisnis. Golongannya Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Alawiyun itu adalah nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Alwi bin Ubaidillah. Itu saudara-saudara sekalian. Kemudian isinya adalah Syiah Imamiyah, orang Yahudi ikut kepada Said Ahmad, kadang-kadang berbisnis bareng orang Syiah. Pada waktu Said Ahmad keluar dengan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi sesuai dengan pakem sejarah yang ada di Irak mengatakan Said Ahmad itu tidak sampai ke Hadramaut, tidak sampai ke Yaman. Said Ahmad hanya sampai di Irak Selatan. Beliau gerah, sakit, sedo, wafat dikubur teng Irak Selatan. Namanya daerah Najaf. Yang mengkuburkan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, yang mensolati, yang mengkafeni, yang memandikan adalah mereka. Kesaksiannya itu. Makanya sejak tahun 345 sampai beratus-ratus tahun, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, lebih daripada 700-800 tahun, makomnya Said Ahmad Al-Muhajir itu ulama mufakat ada di Najaf, Irak Selatan, kuburan yang terbesar di dunia. Ada sebuah masalah. Apa masalah? Iki kaum Ba'alwi abad ke-11 ke-12 membuat makamnya Said Ahmad di Husaisah, Yaman. Lah urusannya pripun niki? Menyalahi sejarah umat Islam yang dimufakati oleh umat Islam. Di mana makamnya Said Ahmad itu jasade wonten dumateng Najaf, wonten dumateng Najaf, Irak Selatan. Ini tiba-tiba abad ke-12, kira-kira 800 tahun setelah itu, ketika mulai berkembang klan Ba'alwi menguasai Hadramaut, tiba-tiba ada makam yang diklaim oleh Ba'alwi, oleh Habaib Hadrami Yaman. Katanya ini makamnya Said Ahmad. Niku diklaim Said Ahmad makamnya teng riku, teng Husaisah. Akhirnya makamnya wonten kali. Datang ke Indonesia buat makam palsu lagi. Jadi hobinya Habaib niku gawe makam palsu. Hobi nemen niku Pak. Ada satu daerah niku Pak, seorang Habib niku para Rasul iku damel makam sing ora ana isih ning pinggire griyone. Mulai ngangge ziarah nganggo tabarukan. Ngala barokah ngopo ora ana jasade kok ngala barokah. Ndasmu. Ki ajarane Habib ki ajarane sapa nggih? Gina mboten? Para syirik para sedulur sedaya mawon. Itu masalahnya seperti itu. Bagaimana manuskripnya, bagaimana sejarahnya, sampean bahas kabeh seluruh kitab boten bakal sampai nemukaken nek Ba'alwi putul Kanjeng Nabi, apalagi ceritanya pemalsuan makam Said Ahmad Al-Muhajir, pembelokan sejarah, pembelokan orang-orang yang dinisbahkan kepada Rasulullah, yaitu leluhur-leluhur mereka yang kadang-kadang durung tentu wonten niku tiyangge. Kok sampean badhe tanggung jawab teng ngarepane Gusti Allah, teng ngarsane Gusti Allah pripun sampean? Terus sampean muhibbin, ayo sampean tanggung jawab apa ora? Nek Habib sampean malsuaken makam, nek Habib sampean malsuaken sejarah. Wis ternyata niku tidak sesuai dengan sejarah Indonesia. Ternyata keluargane taksi wonten Sumur Diningrat itu bukan Habib Hasan bin Yahya. Kue mbayaku Sumur Diningrat iku dipalsuaken marang Habib sampean. Bisa tanggung jawab apa ora? Nek Habib ora bisa tanggung jawab napa meneh sampean muhibbine? Ayo sok jawab. Ojo keblinger dadi muhibbin wong wae bungur. Kina mboten? Para syirik para sedulur sedaya mawon. Itu para syirik para sedulur. Nah niki kesaksiane Banul Ahdal sareng Banul Qudaimi setelah Said Ahmad Al-Muhajir itu meninggal ada di daerah Najaf, kemudian golongan Al-Ahdal, Banul Ahdal, Banul Qudaimi dengan golongan Alawiyun tanpa Said Ahmad langsung menuju ke Hadramaut, Yaman. Jadi pada waktu ke Hadramaut Said Ahmadnya sudah meninggal di Najaf. Ada catatan Ba'alwi mengatakan bahwa Said Ahmad itu pindah hijrah ke Yaman. Mulanya disebutnya Ahmad Al-Muhajir. Itu dianggap oleh tokoh-tokoh Nakobatul Ashraf yang ada di dunia, dianggap cerita itu palsu. Karena memang apa? Karena memang Said Ahmad makome ono ning Najaf dan meninggal di sana, belum sampai ke Hadramaut.
Kalau sampean membela Ba'alwi berarti sampean harus membohongi seluruh para ulama banyak. Ayo. Membohongi jasadnya Sayyid Ahmad wonten dumateng Najaf niku. Lah begitu sampai di Yaman, maka Banul Ahdal ada di Son'a, Banul Qudaimi ana ning Yaman Selatan. Kemudian para sedulur iku golongan Alawiyun yaitu Syiah Imamiyah yang banyaknya adalah orang-orang Yahudi sudah masuk agama Islam. Tapi orang Yahudi itu masuknya di Hadramaut. Jadi Hadramaut niku tempat Yahudi sing mlebu Islam. Maka dari itu sampai ngerti tahun 45 tahun 45 pada waktu Yahudi Hazari pengen mencaplok Palestina, Zionis pengen mencaplok Palestina, Zionis mencari mata-mata dari kalangan ras Yahudi yang pintar berbahasa Arab dan face-nya wajahnya wajah ke Arab-Araban, maka diambillah Yahudi dari Hadramaut. Paham? Kemudian datang agamanya Islam, mengajarkan masyarakat Palestina tentang masalah Quran dan segalanya, dipercaya oleh masyarakat Palestina, muhibbinnya banyak, sampai orang itu dijadikan imam besar Masjidil Aqsa. Tapi Allah Maha tahu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat rekayasa dan strategi. Allah adalah paling ahlinya strategi dan rekayasa. Dibongkar oleh Allah, ketahuan bahwa orang imam besar Masjidil Aqsa itu ternyata adalah mata-mata Yahudi Zionis, dan ternyata dia itu adalah ras Yahudi asalnya dari Hadramaut. Sampean kudu ngerti ge, nek boten dicitok nek ora ngerti-ngerti sampean. Niku ngengkel tok ngeyel tok ngerti ora sampean kadang-kadang. Para sedherek para sedulur mawon. Niku akhirnya para sedherek para sedulur, kemudian setelah itu para sedulur, ceritanya Banul Ahdal itu ada di Son'a, Banul Qudaimi ada di Yaman Selatan. Kemudian yang Yahudi Askenazi atau Yahudi Hazari dari Syiah Imamiyah itu ada di Hadramaut. Tiba-tiba Banul Ahdal itu main ke Hadramaut. Di Hadramaut lagi geger. Apa gegernya? Ini ada lagi geger. Katanya ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, memiliki ribuan murid. Muridnya muhibbinnya sangat banyak. Banul Ahdal kaget. Banul Qudaimi kaget. Sayyid Ahmad, bukankah Sayyid Ahmad itu sudah meninggal? Saya yang menguburkan. Kok ternyata di Hadramaut ada orang yang mengaku Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Banul Ahdal memanggil kawannya dari Banul Qudaimi. Berapa minggu kemudian datang dari Banul Qudaimi mengatakan bahwa di Hadramaut lagi ribut, ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, cucunya Rasulullah yang akan memberikan syafaat di surga dan menyelamatkan orang dari api neraka yang ada di Hadramaut. Muridnya muhibbinnya sudah ribuan orang, mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Akhirnya kemudian Banul Ahdal karena punya prinsip wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencoba-coba mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan jangan coba-coba menyimpan kebenaran. Kalau kalian menyimpan kebenaran sementara kalian tahu, maka Allah akan masukkan kalian dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai dari api neraka. Ancamannya sangat luar biasa. Maka akhirnya Banul Ahdal memanggil beberapa masyarakat yang ada di Hadramaut. Iku kata Banul Ahdal mengatakan, ya ma'asyirat nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Kami yang mensolati, kami yang memandikan, kami yang mengkafani. Maka dari itu kalau di sini ada Sayyid Ahmad itu, saya jadi bingung, ini Sayyid Ahmad dari mana? Tapi karena muhibbinya sudah fanatik, rada mirip-mirip di Lampung dengan di Jakarta. Akhirnya muhibbinnya marah-marah, lapor sama keluarganya Ubaidillah Sayyid Ahmad yang ada Hadramaut. Akhirnya Banul Ahdal mau dibunuh, Banul Qudaimi dikejar-kejar, diusir, difitnah katanya pembohong.
Sebetulnya Banul Ahdad dan Banul Qudaimi mengakui bahwa dia juga ada kepengen juga mengaku cucunya Rasulullah, cuma dia urung. Kenapa? Sebab kedahuluan golongan Syiah Imamiyah. Jadi pada bayora bener. Saudara-saudara, kenapa sebabnya? Sebab pada waktu zaman dulu di Iran ini lagi paceklik. Di Iran jadi paceklik, maka dari itu orang-orang banyak mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Dalam rangka apa? Mereka dalam rangka mencari dunia, kehidupan yang enak. Jadi bukan karena ikhlas untuk dakwah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya karena diusir dari Banul Ahdal dan dari Banul Qudaimi, ada yang mengendap-endap pengen tahu yang mengaku Said Ahmad Al-Muhajiri ini siapa sebetulnya. Begitu dindap-ndap, begitu yang disebut Said Ahmad keluar, Banul Ahdal faham, Banul Qudaimi faham. Oh, dia kalau begitu mah aku juga kenal sama dia. Dia itu bukan Ahmad Al-Muhajir, dia itu Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi dari Irak, majhulun nasab, nasabnya tidak dikenal. Maka dari itu saudara-saudara, karena Said Ahmad itu adalah yang mengaku Said Ahmad itu tidak dikenal, itu nama aslinya adalah Muhammad bin Sulaiman, orang Yahudi tapi sudah masuk Islam, tapi sukanya bohong.